Berdiri dan pukullah. Derek berkata dengan dingin. Dex mana mungkin berani bicara lagi. Dirinya hampir tidak bisa bernapas karena tekanan aura kuat Derek saat ini. Jangan berpikir kalau aku. Derek mudah ditindas. Kamu sudah mati sejak awal jika ini dulu. Sekarang, aku hanya tidak ingin perhitungan dengan orang kecil seperti kalian. Derek pergi dengan kendaraan listriknya setelah dia mengatakan ini. Dex dan Vivi tercengang selama beberapa menit sebelum akhirnya sadar. Dex, apakah kamu baik-baik saja? Vivi maju ke depan untuk memapah Dex yang penuh keringat karena ketakutan dan bertanya. Aku tidak apa-apa. Dex masih merasa ketakutan saat ini. Tatapan pria tak berguna itu sangat menakutkan tadi. Kenapa tatapannya bisa begitu menakutkan? Vivi juga merasa takut ketika mengingatnya. Apakah seperti itu? Kenapa aku tidak merasakannya? Aku terpeleset tadi. Jika tidak maka aku akan memukulnya sampai mati. Dex tidak ingin kehilangan citra dirinya di depan wanitanya sehingga mencari alasan. Vivi juga tidak mengungkapnya. Tapi berkata, sampah itu pasti diusir keluar ketika mencari pekerjaan sehingga emosinya sebesar itu. Kita orang berpendidikan. Sebenarnya tidak perlu bertengkar dengan orang kasar sepertinya. Kita hanya perlu menunggu sampai tanggal 26 untuk mempermalukan dirinya di pesta pernikahan. Baik, dia pasti akan sangat malu saat itu dan kakakmu akan menceraikannya. Dex berkata dengan marah. Saat Derek tiba di rumah dan hendak membuka pintu, dia tiba-tiba mendengar suara Sinta Zhou, ibu mertuanya yang sedang bicara tanpa henti. Cindy, kamu dengarkan nasihat ibu. Bercerailah dengan pria tak berguna itu secepat mungkin. Segera menikah dengan Tuan Muda Song setelah bercerai dan mengadakan pernikahan dengan Tuan Muda Song pada tanggal 26. Hanya dengan cara ini kamu tidak akan kalah dengan adikmu. Tadi malam pria tak berguna itu bahkan membual dan mengatakan akan memberimu sebuah pernikahan yang ratusan kali lebih megah daripada pernikahan Dex dengan adikmu. Kabar ini sudah menyebar di seluruh kota hari ini. Mereka telah memesan Hotel Marriott. Bagaimana mau membandingkan dengan mereka? Hanya hotel mulia yang lebih mewah daripada Hotel Marriott di kota selatan. Apakah pria tak berguna ini mampu memesan beberapa meja di hotel mulia? Jangankan aku. Bahkan nenekmu saja tidak pernah makan di hotel mulia selama ini. Jika kamu setuju untuk menikah dengan Tuan Muda Song, dia bisa menyewa satu lantai Hotel Marriott untuk menikah denganmu sehingga bisa menyamai pernikahan adikmu dan tidak akan malu. Kamu dan adikmu akan menikah pada saat yang sama dan mengadakan pesta pernikahan di hotel yang sama. Alangkah bagusnya. Status kita akan naik selama kamu menikah dengan Tuan Muda Song sehingga tidak perlu tunduk kepada paman dan bibimu lagi. Mereka bisa begitu sombong saat ini karena putri mereka, Vivi, bisa menemukan seorang suami yang baik. Sedangkan kamu menikah dengan seorang suami tak berguna. Derek mengerti ketika dia mendengar ini. Ternyata Sinta sedang membujuk Cindy untuk bercerai dengannya dan menyuruhnya menikah dengan tuan muda dari keluarga Song, Kevin Song. Derek merasa kecewa. Tanggal 26 tinggal beberapa hari lagi. Dia bisa memberikan kejutan besar kepada mereka pada tanggal 26 dan menunjukkan identitas aslinya kepada mereka. Apakah mereka bahkan tidak bisa menunggu beberapa hari lagi? Ibu, aku tidak mau bercerai dengan Derek. Kamu jangan mengatakannya lagi. Terdengar suara kesal Cindy dari dalam saat ini. Apakah kamu masih tidak mengerti setelah aku mengatakan sekian banyak? Selama 3 tahun ini, pria tak berguna itu telah membuat kita malu.
Sudah tidak ada harapan lagi. Apakah kamu akan hidup dengan pria tak berguna miskin ini selamanya? Sinta berkata dengan marah. Cindy berkata, meskipun dia tidak ada pencapaian selama 3 tahun ini, tapi dia sangat perhatian padaku. Dia selalu menjagaku sewaktu aku sakit dan dia melakukan semua pekerjaan rumah tanpa mengeluh. Aku sudah tidak bisa dipisahkan darinya. Derek tersenyum ketika mendengarnya. Ternyata dirinya sudah ada tempat di hati Cindy. Pengorbanan selama 3 tahun ini tidak sia-sia. Kamu bahkan menyukai pria seperti ini. Aku pikir kamu sudah gila, bukan? Sinta sangat marah. Terdengar suara seorang pria dari dalam saat ini. Cindy, aku sudah mendengar masalahmu. Tidak ada cinta antara kamu dan pria tak berguna itu. Kamu dipaksa oleh kakekmu waktu itu. Sekarang, hanya aku yang bisa memberikanmu pernikahan besar pada tanggal 26. Lagi pula cepat atau lambat kamu akan bercerai dengannya. Kenapa tidak setuju untuk menikah denganku sekarang? Derek mengenali suara ini. Pria ini adalah Kevin. Pria yang mengejar Cindy. Tidak disangka kalau Sinta bahkan membawa Kevin ke rumah. Aku sudah lama menyukaimu. Aku mencintaimu dengan tulus. Aku tidak keberatan dengan dirimu yang pernah menikah. Menikahlah denganku. Kevin berkata lagi. Sinta khawatir Kevin akan mempermasalahkan hal ini sehingga dia segera menjelaskan. Meskipun Cindy menikah dengan pria tak berguna itu, tapi mereka tidur di kamar terpisah. Cindy tidak pernah membiarkan dia menyentuhnya. Dia masih perawan. Ibu, omong kosong apa ini? Cindy berkata dengan marah. Aku tidak sembarang bicara. Ini adalah kenyataan. Jika tidak, kenapa kamu masih belum hamil setelah menikah 3 tahun? Aku sudah tahu sejak awal. Kalau kamu tidur di kamar terpisah sejak kamu menikah dengan pria tak berguna itu, kata Sinta. Jangan membicarakan ini lagi. Derek memberitahuku kalau dia akan mengadakan pesta pernikahan untukku pada tanggal 26. Aku ingin memberinya kesempatan terakhir, kata Cindy. Kamu benar-benar menghayal bahwa dia bisa memberikan sebuah pesta pernikahan untukmu. Aku pikir kamu benar-benar bodoh. Dia adalah orang miskin yang bahkan tidak mampu membeli cincin kawin. Apakah dia bisa mengadakan pesta pernikahan untukmu? Kamu jangan menghayal lagi, ucap Sinta. Aku tetap tidak akan bercerai dengannya meskipun dia tidak bisa mengadakan pesta pernikahan untukku. Aku tidak peduli dengan pesta pernikahan. Aku hanya peduli dengan perhatiannya padaku. Apakah kalian sudah mengerti maksudku? Cindy benar-benar merasa kesal. Derek sudah tahu sikap Cindy setelah mendengar semua ini dan dia merasa tersentuh. Dia tidak ingin menguping lagi. Dia membuka pintu dan masuk. Derek, kamu kembali begitu cepat. Cindy seperti menemukan dewa penolong ketika melihat Derek pulang. Ya, ibu bahkan punya banyak waktu untuk datang berkunjung hari ini. Derek pura-pura tidak tahu apa-apa dan menyapa Sinta terlebih dulu. Masih ada seorang pemuda berkulit putih di ruang tamu. Pria muda ini adalah Kevin dari keluarga Song, yang selama ini terus mengejar Cindy. Tentu saja Derek tidak akan menyapa Kevin si saingan cintanya yang datang merusak hubungannya. Sedangkan Kevin tidak memandang Derek si pria tak berguna terkenal ini. Hanya duduk dengan santai. Sinta sama sekali tidak panik ketika melihat Derek. Dia menganggapnya tidak ada dan terus berkata kepada Cindy. Cindy, hanya Tuan Muda Song yang dapat membantu kita sekarang. Cepatlah sadar. Derek ada di sini sekarang. Kenapa kamu masih mengatakan ini lagi? Cindy merasa tidak enak.
Cepat atau lambat harus memberitahunya. Buat apa memedulikan dia? Kami sudah mendengar kabar bahwa perusahaan bintang telah membatalkan kerjasama dengan keluarga Chu sewaktu datang tadi. Pada saat yang sama juga menghentikan kerjasama dengan keluarga Chen. Namun, keluarga Song tidak terpengaruh sama sekali. Ini menunjukkan betapa kuatnya keluarga Song. Semua orang akan menganggapmu hebat selama kamu menikah dengan Tuan Muda Song. Pada saat ini, Kevin tidak ingin membuang waktu lagi. Dia segera mengeluarkan sebuah kotak yang cantik, mengabaikan keberadaan Derek. Dia berlutut dengan satu kaki di depan Cindy, membuka kotak dan berkata, "Cindy, aku mencintaimu. Menikahlah denganku." Sebuah cincin berlian berharga ada di dalam kotak. Cindy tercengang karena dirinya tidak menyangka kalau Kevin akan melamarnya di depan suaminya. Derek juga tidak menyangka kalau Kevin begitu kurang ajar. Dia melamar istrinya di depannya. Mata Cinta berbinar dan mendesaknya. "Cindy, kenapa kamu masih ragu? Cepat menyetujuinya. Lihat betapa cantiknya cincin berlian ini. Harganya pasti sangat mahal." "Bibi, cincin ini sebenarnya tidak terlalu mahal. Hanya 6 miliar saja," kata Kevin dengan bangga. Cinta kaget sampai mulutnya menganga. 6 miliar masih tidak mahal. Tuan Muda Song sungguh murah hati sehingga mengeluarkan uang sebanyak itu. "Cindy, Tuan Muda Song berasal dari keluarga terkenal dan juga pernah sekolah di luar negeri. Dia jauh lebih baik daripada suamimu yang tak berguna. Tidak peduli dilihat dari latar belakang atau pendidikannya. Suamimu yang tak berguna tidak mungkin mampu membeli cincin semahal ini seumur hidupnya. Kenapa kamu masih ragu?" Cinta terus mendesaknya. "Maaf, aku tidak bisa menyetujuinya. Aku sudah punya suami sekarang. Apakah kalian pantas melakukan ini?" kata Cindy. Cinta tertegun. Dirinya telah melakukan banyak hal untuk membujuknya. Tidak diduga tetap ditolak oleh Cindy. "Cindy, tidak peduli kamu setuju atau tidak saat ini. Pakailah cincinnya dulu. Aku membelikan cincin ini untukmu." Kevin hendak memegang tangan Cindy Chu begitu dia selesai bicara. Dia ingin memakaikan cincin ini secara paksa padanya. Sebuah tangan besar tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan Kevin pada saat ini. Kevin tiba-tiba merasa seperti dijepit sebuah tang besar. Tulang pergelangan tangannya hampir remuk sehingga dirinya berteriak, "Ah!" Cincin yang dia pegang jatuh ke lantai. Orang yang mencengkeram tangan Kevin adalah Derek. Derek sudah terbiasa dipermalukan selama bertahun-tahun ini. Tapi Kevin bahkan datang ke rumahnya dan melamar istrinya di depannya. Ini adalah hal yang tidak bisa ditoleransi. Dia adalah Jenderal Derek yang melindungi negara. Jika dia bahkan menahan penghinaan seperti ini, apakah reputasinya masih bisa dipertahankan di ketentaraan kelak? Tentu saja aku yang akan memberikan cincin kawin kepada istriku. Bukan kamu yang memberikannya, kata Derek dengan dingin. Derek sama sekali tidak memandang cincin seharga 6 miliar. Dia tidak perlu meminta dirinya keluar. Jika Leo tidak bisa memberikan cincin yang lebih mahal 10 kali lipat pada hari pernikahan nanti. Episode sebelumnya. Bab 8. Episode berikutnya. Bab 10. Cinta dan Cindy tidak menyangka kalau pria tidak berguna ini tiba-tiba bertindak. Mereka semua terkejut. "Aduh, cepat lepaskan. Sakit sekali." Kevin mengeluarkan air mata karena kesakitan. Derek berkata lagi, "Istriku sudah mengatakannya kalau dia tidak menyetujuimu. Aku akan melemparmu keluar jika kamu masih berani mendekatinya."
Cindy pertama kali melihat Derek yang sekeras ini. Dia bahkan berani menyentuh Kevin. Dia merasa kagum. Cinta sangat kaget dan berteriak kepada Derek. "Brengsek, berani-beraninya kamu melukai Tuan Muda Song. Apakah kamu sudah tidak mau hidup lagi? Cepat lepaskan dia. Aku masih belum bercerai dengan Cindy. Tapi kamu sekarang bahkan membantu orang luar dan tidak membantuku." Derek mulai marah. "Siapa yang orang luar? Tuan Muda Song cepat lambat akan menjadi menantuku. Sedangkan kamu cepat lambat akan bercerai dengan putriku. Kamulah yang orang luar. Cepat lepaskan Tuan Muda Song. Kamu tidak sanggup menanggung konsekuensinya," kata Cinta. Derek langsung merasa kecewa ketika mendengar perkataan Cinta. Namun, dia merasa tidak ada artinya jika mengalahkan orang lemah seperti Kevin dengan ilmu bela diri. Maka dia melepaskannya. Sedangkan Cinta dan Kevin berpikir Derek takut dengan kekuatan keluarga Song sehingga melepaskannya. "Derek, jangan mengganggu hidup Cindy jika kamu masih punya hati nurani. Cepatlah bercerai dengannya. Berpisahlah secara baik-baik," ucap Cinta. "Hanya tersisa 6 hari lagi sebelum tanggal 26. Apakah kamu tidak bisa menunggu selama 6 hari ini? Jika pada tanggal 26 aku tidak bisa memberikan Cindy pesta pernikahan yang memuaskanmu, maka aku tidak bisa berkata apa-apa kalau kamu ingin dia menikah dengan siapapun pada waktu itu," kata Derek. "Kenapa kamu ingin membuat kami malu sekali lagi? Dengan kemampuanmu, kamu sama sekali tidak ada uang untuk mengadakan pesta pernikahan," kata Cinta. "Aku tidak ingin banyak bicara tentang pesta pernikahan. Kalian akan tahu pada saatnya nanti," kata Derek. Cinta tidak ada waktu untuk peduli dengan Derek. Tapi dia bertanya penuh perhatian kepada Kevin. "Tuan Muda Song, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka?" "Bibi Cinta, orang ini sangat kasar. Tanganku hampir patah olehnya." Meskipun Kevin sangat membenci Derek, tapi dia tidak bisa mengalahkannya dan dirinya juga masih berada di rumah orang. Jadi tidak berani melakukan apapun untuk saat ini. Cinta membujuknya. Orang tidak berguna ini pernah menjadi tentara selama beberapa tahun sehingga tenaganya kasar. Kamu abaikan dia saja. Cindy pasti tidak akan bahagia jika bersama dengan pria kasar sepertinya. Kamu bukan tidak tahu dengan kekuatan keluarga Song kami. Jika Cindy menikah denganku, aku pasti akan membantu supaya perusahaan bintang bisa bekerja sama lagi dengan keluarga Chu, kata Kevin. Aku tahu. Aku akan membujuknya lagi. Kamu simpan cincinnya dulu, kata Cinta sambil mengambil cincin yang jatuh di lantai dan memberikannya kepada Kevin. Kemudian, dia mengabaikan Derek lagi dan berusaha membujuk Cindy. "Cindy, karena Derek si pria tak berguna inilah yang membuatmu dikeluarkan dari perusahaan oleh nenekmu. Statusmu pasti akan langsung naik jika kamu bersedia menikah dengan Tuan Muda Song dan nenekmu bahkan harus memohon padamu untuk kembali." Derek tidak bisa melihatnya lagi dan diam-diam berjalan ke kamarnya. Dia menutup pintu dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Melissa. Melissa segera mengangkatnya begitu melihat panggilan dari Derek. "Halo, Direktur. Segera hentikan kerja sama dengan keluarga Song," kata Derek. Melissa merasa terkejut dan tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya, "Direktur, kenapa ingin menghentikan kerja sama dengan keluarga Song?" "Karena Kevin dari keluarga Song menyinggungku," kata Derek. Melissa berkeringat. Kenapa ada begitu banyak anak orang kaya yang tidak punya mata dan menyinggung Derek? Kerja sama dengan keluarga Chu dan keluarga Chen baru saja dihentikan.
Jika ini terus berlanjut maka perusahaan bintang tidak perlu bekerja sama dengan orang lain lagi. Direktur, banyak proyek kita yang diserahkan kepada keluarga Song. Kita juga akan menderita kerugian besar jika menghentikannya di tengah jalan. Melissa menjelaskan dan berharap Derek tidak emosional dalam menangani masalah. Dia adalah manajer perusahaan bintang dan lebih bijaksana dalam menangani masalah. Dia tidak menyetujui perbuatan ini demi kepentingan perusahaan. Tidak peduli berapapun kerugiannya. Lakukan seperti apa yang aku katakan. Ini adalah perintah, kata Derek dengan tegas. Uang sebenarnya bukan apa-apa bagi orang kuat sepertinya. Dia tidak peduli. Selain itu, jika menghentikan kerjasamanya maka bisa memberikan lebih banyak pekerjaan kepada Cindy ketika dia menjadi manajer proyek. Baik, aku akan melakukan perintah Anda. Melissa tidak berani menentang perintah Derek, jadi dia hanya bisa melakukannya. Ingat untuk memberitahu keluarga Song kalau pemutusan kerja sama karena Kevin menyinggung seseorang, kata Derek. Baik. Sekarang Melissa hanya bisa berharap kalau Cindy, istri Derek, bisa segera menjabat sebagai direktur karena dia menemukan kalau Derek benar-benar tidak cocok untuk berbisnis. Di luar ruang tamu, ponsel Kevin berbunyi sewaktu dia hendak melamar Cindy sekali lagi. Itu adalah telepon dari kakek Kevin. "Kakek, ada apa?" tanya Kevin. "Bajingan, siapa sebenarnya yang telah kamu singgung di luar?" Tuan Besar Song bertanya dengan marah. Kevin tidak pernah mendengar kakeknya memarahi dirinya seperti ini. Dia berkata dengan sedih, "Aku tidak menyinggung siapapun." "Apa yang telah terjadi?" Manajer Sen dari perusahaan bintang menelepon dan mengatakan direktur baru perusahaan bintang akan memutuskan kerjasama dengan kita. Alasannya adalah kamu telah menyinggung seseorang, ucap Tuan Besar Song dengan marah. Apa? Perusahaan bintang ingin memutuskan kerjasama dengan keluarga Song kita. Kakek, aku tidak menyinggung siapapun. Aku sedang melamar Cindy saat ini. Kevin berkata penuh keringat. Sinta dan Cindy yang mendengar ini juga terlihat terkejut karena tidak menyangka kalau perusahaan bintang akan memutuskan kerjasama dengan keluarga Song. Pertama-tama menghentikan kerjasama dengan keluarga Chu dan keluarga Chen. Sekarang menghentikan kerjasama dengan keluarga Song. Alasannya adalah bajingan ini telah menyinggung seseorang. Siapa sebenarnya orang ini? Melamar apanya? Cepat pulang. Keluarga Song setidaknya harus mengalami kerugian sebanyak 1 triliun dengan pemutusan kerjasama ini. Tuan Besar Song sangat marah. Baik, aku akan segera pulang. Wajah Kevin terlihat pucat karena ketakutan. 1 triliun bukan jumlah yang kecil. Setelah menutup teleponnya, Kevin berkata dengan gemetaran, "Maaf, aku pulang dulu karena ada urusan." Baik, Tuan Muda Song. Kamu melamar Cindy lagi pada tanggal 26 nanti. Cindy pasti akan bercerai dengan pria tak berguna itu dan kamu bisa melamarnya secara terbuka. Sinta buru-buru mengejarnya. Baik. Kita bicarakan lagi nanti, kata Kevin. Sinta juga tidak ingin berada di sini lagi. Dia langsung pergi bersama Kevin. Akhirnya Cindy bisa bernapas lega. Kemudian dia pergi mengetuk pintu kamar Derek. Dia jarang masuk ke kamar Derek. Meskipun dirinya dan Derek adalah pasangan suami istri sah, tapi dia tidak akan masuk ke kamar Derek tanpa izin. Derek membuka pintu begitu mendengar suara ketukan di pintu. Kamu juga sudah melihatnya tadi kalau ibuku yang membawa Kevin ke sini. Tidak ada hubungannya denganku.
Cindy merasa apa yang terjadi tadi sangat tidak menghormati Derek sehingga dia menjelaskannya. Iya, aku bisa melihatnya. Kamu tidak perlu menjelaskannya. Derek tidak menyangka kalau Cindy akan datang menjelaskan padanya. Masalah pesta pernikahan yang akan kamu lakukan untukku sudah heboh. Kamu sendiri yang memulai kebohongan ini. Maka kamu harus menyelesaikannya meskipun susah. Jika tidak, meskipun aku tidak mau bercerai denganmu, tapi ibuku dan seluruh keluarga Chu akan memaksa kita bercerai. Kamu urus masalah ini. Waktumu tidak banyak. Cindy berkata dengan kesal. Cindy, kamu harus percaya denganku. Aku akan memberimu kejutan besar pada tanggal 26, kata Derek dengan sangat serius. Direktur baru perusahaan bintang memutuskan kerja sama dengan keluarga Chu dan keluarga Chen berturut-turut. Kerja sama dengan keluarga Song juga baru dihentikan tadi. Alasannya adalah ada anggota keluarga mereka yang telah menyinggung seseorang. Siapa sebenarnya orang ini? Cindy tidak terlalu peduli dengan masalah pernikahan, tapi dia malah sangat penasaran dengan hal ini. Orang yang mereka singgung adalah aku. Derek langsung mengatakannya. Episode sebelumnya. Bab 9. Episode berikutnya. Baru tidak melihatnya. Aku marah sewaktu melihat Kevin melamarmu, kata Derek. Aku memang melihatnya. Tapi apakah pemutusan kerja sama perusahaan bintang dengan keluarga mereka ada hubungannya dengan dia menyinggungmu? Kata Cindy. Sebenarnya, aku adalah direktur baru perusahaan bintang, kata Derek dengan serius. Lelucon apa ini? Semalam kamu menjadi Jenderal Derek. Hari ini kamu mengatakan bahwa kamu adalah direktur perusahaan bintang. Apakah kamu akan mati kalau tidak membual? Kamu hanya bisa bicara omong kosong dengan ekspresi yang begitu serius. Tentu saja Cindy tidak percaya bahwa ini adalah fakta yang sesungguhnya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Petik 2. Derek terdiam. Wanita selalu seperti ini. Mereka mudah percaya ketika mendengar kebohongan, tapi malah tidak percaya sewaktu mendengar yang sebenarnya. Namun, Derek sudah memprediksi kalau Cindy tidak akan percaya. Jadi dia mengatakan yang sejujurnya. Jika tidak, maka Cindy akan menyalahkan Derek karena telah berbohong padanya ketika dia mengetahui kebenarannya kelak. Sekarang, dia telah memberitahu Cindy akan fakta yang sesungguhnya. Mau percaya atau tidak semua adalah urusan Cindy sendiri. Cindy tidak bisa menyalahkan Derek karena tidak memberitahukannya ketika dia mengetahui kebenarannya nanti. Jangan bicarakan ini dulu. Aku mendapatkan sebuah berita besar sewaktu aku keluar jalan-jalan tadi, kata Derek. Berita apa? Tanya Cindy. Perusahaan bintang memberhentikan manajer pengembangan proyek hari ini dan mulai mencari manajer pengembangan proyek baru. Bukankah kamu mengatakan akan mencari pekerjaan tadi pagi? Ini adalah kesempatan bagus. Lebih baik kamu melamar untuk posisi itu, kata Derek. Aku juga sudah mendengarnya tadi. Tapi perusahaan bintang merekrut manajer departemen pengembangan proyek secara terbuka. Pasti akan ada banyak orang hebat yang melamar. Persaingan akan sangat ketat dan aku tidak percaya diri, kata Cindy. Tidak apa-apa. Jangan lupa kalau kamu adalah mahasiswa berprestasi yang lulus dari universitas terkenal. Selain itu, kamu juga punya pengalaman manajemen selama bertahun-tahun di perusahaan keluarga Chu. Kamu harus lebih percaya diri. Bagaimana kamu bisa tahu jika tidak mencobanya? Kata Derek menyemangati Cindy. Meskipun seperti itu, tapi perusahaan bintang adalah perusahaan besar yang terkenal.
Banyak orang yang mengincar posisi manajer departemen pengembangan proyek dan juga ada banyak orang yang lebih hebat dariku. Cindy masih tidak terlalu percaya diri. Sebenarnya aku kenal dengan direktur baru perusahaan bintang dan aku sudah membuat kesepakatan dengannya. Derek hanya bisa membuat alasan ini ketika melihat Cindy tidak berani pergi. Apa? Semua orang di kota selatan tidak tahu siapa direktur baru perusahaan bintang. Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Cindy terkejut. Karena dia adalah rekan seperjuanganku. Teman sehidup semati, kata Derek. Apakah seorang tentara punya uang sebanyak itu hingga bisa membeli perusahaan bintang? Cindy merasa sangat kaget. Apa boleh buat? Latar belakang keluarganya bagus. Dan dia merupakan anak orang yang sangat kaya. Setelah pensiun, dia kembali ke rumah dan mewarisi kekayaan keluarganya yang bernilai triliunan. Selain itu, dia adalah orang yang tidak sombong dan dia tidak ingin orang-orang mengetahui identitasnya, kata Derek. Apakah aku bisa mempercayai kata-katamu? Cindy tidak percaya kalau Derek punya rekan seperjuangan yang begitu kaya. Bisa dipercaya atau tidak? Kamu bisa mengetahuinya jika kamu mencobanya. Kamu tidak akan rugi meskipun tidak diterima, kata Derek. Baiklah, aku akan pergi mencobanya nanti. Aku akan membunuhmu jika kamu berani membohongiku. Cindy merasa apa yang dikatakan Derek masuk akal. Karena itu dia memutuskan untuk pergi mencobanya. Sekarang sudah hampir tengah hari dan sudah hampir istirahat siang. Kita pergi sore nanti setelah makan siang, kata Derek. Baik, kalau begitu kamu cepat masak, kata Cindy. Keluarga Chu mengadakan pertemuan keluarga. Satu persatu menghela napas karena kontrak yang baru saja ditandatangani kemarin dihentikan oleh perusahaan bintang hari ini. Perasaan pasang surut seperti ini, seperti dijatuhkan dari langit ke dasar lembah, benar-benar membuat orang merasa tidak senang. Kenapa bisa seperti ini? Kontrak yang telah ditandatangani akan segera hilang. Hais. Siapa sebenarnya direktur baru perusahaan bintang ini? Kenapa begitu dia menjabat? Dia langsung menghentikan kerjasama dengan keluarga Chu. Aku dengar Bob, manajer pengembangan proyek perusahaan bintang diberhentikan karena menandatangani kontrak dengan keluarga Chu. Sebenarnya ada apa ini? Alasan utama Bob dipecat adalah karena Dex, keponakan Bob, sudah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya disinggung. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan keluarga Chu. Kita hanya ikut terseret saja. Kerja sama dengan keluarga Song juga dihentikan. Alasannya karena Tuan Muda Song menyinggung seseorang. Siapa sebenarnya orang ini? Orang yang mereka singgung mungkin saja direktur baru perusahaan bintang atau temannya. Sekumpulan orang ini saling berspekulasi, menganalisa berbagai macam kemungkinan dan menyuarakan pendapat mereka. Nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada gunanya menghela napas seperti itu. Aku dengar direktur baru perusahaan bintang sedang merekrut manajer departemen pengembangan proyek lagi. Selama orang-orang dari keluarga Chu bisa melamar posisi ini, kedepannya kita tidak perlu khawatir lagi dengan masalah proyek, kata Nyonya Besar Chu. Nenek benar. Banyak orang berbakat di keluarga Chu. Setelah ini, kita semua akan mencoba untuk melamar di perusahaan bintang, kata Vivi. Masuk akal. Aku juga akan pergi nanti, ucap Ferry. Baik. Aku menaruh harapan kepada kalian dua bersaudara. Orang yang bisa masuk ke perusahaan bintang adalah pahlawan bagi keluarga Chu. Apakah keluarga Chu bisa menjadi keluarga kelas atas atau tidak?
Semuanya tergantung pada kalian, kata Nyonya Besar Chu. Pada saat yang sama, keluarga Chen dan keluarga Song juga mengadakan pertemuan keluarga darurat untuk membahas tindakan yang akan dilakukan. Dex menyebabkan pamannya, Bob, dipecat karena dia telah menyinggung seseorang. Keluarga mereka sudah kehilangan semua kerja sama dengan perusahaan bintang. Dalam pertemuan keluarga ini, Dex dimarahi habis-habisan oleh para tetua. Dia merasa teraniaya karena selain sedikit masalah dengan Derek, dia merasa tidak menyinggung siapapun. Apa yang dialami Kevin hampir sama dengan yang dialami oleh Dex. Kevin juga dimarahi dalam pertemuan keluarga Song. Dia menyebabkan keluarga Song menderita kerugian lebih dari 1 triliun karena telah menyinggung seseorang. Pada akhirnya, keluarga Chen dan keluarga Song juga melakukan apa yang akan dilakukan keluarga Chu. Mereka memutuskan untuk mengirim orang berbakat dari keluarga mereka pergi ke perusahaan bintang dan melamar sebagai manajer departemen pengembangan proyek. Sore hari, Cindy menyiapkan sebuah resume dan pergi melamar ke perusahaan bintang bersama Derek. Ketika mereka tiba di lokasi perekrutan perusahaan bintang, sudah ada banyak orang yang berkumpul di sana. Orang-orang berbakat ini datang demi melamar posisi manajer pengembangan proyek. Vivi dan Ferry, dua bersaudara ini juga ada di antara mereka. Cindy menjadi gugup lagi ketika melihat ada begitu banyak saingan. Terlalu sulit untuk bisa menonjol di antara begitu banyak orang. Apakah direktur rekan seperjuanganmu itu hanya sekedar bermain-main denganmu? Tanya Cindy kepada Derek dengan khawatir. Tidak perlu khawatir. Aku adalah teman sehidup sematinya. Semuanya sudah diputuskan dan dia hanya akan merekrutmu, ujar Derek dengan percaya diri. Cindy memilih untuk mempercayainya lagi ketika melihat Derek begitu percaya diri. Melissa, manajer umum perusahaan bintang, melakukan wawancara secara langsung dalam proses perekrutan ini. Derek sudah memutuskan hanya akan merekrut Cindy, tapi karena dia tidak bisa memberitahukan hal ini kepada anak buahnya maka dia turun tangan sendiri. Karena banyak orang yang datang dan Melissa tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu maka dia langsung menyuruh orang yang datang melamar pergi ketika mengetahui orang itu bukan Cindy. Vivi dan Ferry juga langsung ditolak oleh Melissa begitu masuk. Perekrutan kali ini hanya formalitas saja. Melissa sedang menunggu Cindy, tapi tidak bisa langsung meminta Cindy masuk. Vivi dan Ferry bertemu dengan Cindy ketika mereka keluar. Kakak, kamu juga datang melamar ya? Aku sarankan kamu pulang saja. Tidak perlu pergi melamar. Mereka langsung mengusir kami ketika melihat kami adalah anggota keluarga Chu, kata Ferry. Jangan menggoyahkan tekad kakakmu. Menurut ramalanku kakakmu akan berhasil, kata Derek sengaja berpura-pura serius. Kamu memainkan trik ini lagi. Aku tidak percaya kalau perhitunganmu begitu hebat, kata Vivi dengan emosi. Paman Dex dipecat setelah Derek meramalkannya hari ini. Kamu harus ingat dengan apa yang kamu katakan semalam. Ketika kakakmu menjabat sebagai manajer pengembangan proyek perusahaan bintang, jangan datang memohon kepadanya, ujar Derek. Haha, hanya anjing yang akan memohon kepada kalian. Sudah begitu sombong walaupun belum berhasil melamar, ucap Vivi. Baik, kamu punya pendirian yang teguh. Kita tunggu dan lihat saja nanti, kata Derek. Setelah beberapa saat, akhirnya giliran Cindy untuk wawancara. Cindy berjalan masuk dengan cemas. Karena Cindy adalah wanita tercantik di kota selatan maka Melissa langsung bisa mengenalinya. Setelah melihat nama di resume dan memastikan bahwa dirinya tidak salah,
Melissa berkata, "Nona Chu, kriteriamu memenuhi persyaratan kami dan aku memutuskan untuk merekrutmu. Jika tidak ada masalah maka silakan isi formulir perekrutan ini. Lalu kamu akan langsung menjadi manajer Departemen Pengembangan Proyek Perusahaan Bintang." Jadi aku sudah diterima begitu saja. Cindy tidak bisa percaya. Melissa tidak menanyakan apa-apa. Dia bahkan belum selesai melihat resume Cindy, tapi sudah memutuskan untuk merekrutnya. Rasanya seperti memenangkan undian besar. Apakah direktur baru perusahaan bintang benar-benar rekan seperjuangan Derek dan Derek benar-benar sudah membuat kesepakatan dengannya terlebih dahulu?